bahwa kevakuman Bengkulu ini sudah lama dan harus dilakukan rekonstruksi atau restructure lagi. Bagaimana kita menciptakan ambience kebersamaan ini agar membangun P3 ini jadi sebuah partai pemenang sebenarnya, bergerak, berjuang, mudah-mudahan menang. This is your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman musikal. Jumpa lagi dengan saya Hadi. Hari ini tentu teman-teman musikal lihat juga di belakang saya ada hijau-hijau. Sekarang saya berada di kantor DPW Partai P3 Provinsi Bengkulu, dan saat ini saya sedang berada bersama Ketua GPK Provinsi Bengkulu. Siap. Bang Fadli. Ya, siap. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Apa sibuk-sibuk kita akhir-akhir ini Bang? Alhamdulillah, kalau kegiatan sekarang ini pertama kan masih kegiatan di partai. Kegiatan partai ini juga ada dua ya kan. Bagaimana kita mengatur strategi pemenangan partai. Yang kedua juga bagaimana Banom ini bisa berdiri. Betul. Salah satunya kan GPK ini kan Banom tertuanya dari P3, yaitu Gerakan Pemuda Ka'bah. Jadi GPK ini diharapkan jadi garda terdepan untuk pemenangan dari P3. Jadi bisa support masa untuk GPK ini bagaimana mengatur pemenangan, badan saksi, terus juga akar rumput yang kita sentuh-sentuh juga di Banom Partai ini. Itu yang selalu dikatakan Ketua Umum GPK. Iya, Kan? siap. Ini PLT Imam sebetulnya Fauzan. GPK tuh sudah berapa tahun sebetulnya, Bang? Kalau di nasional, GPK ini sebenarnya kemarin baru ulang tahun kita, puncak ulang tahun di Jakarta. Itu sekitar 49 tahun. 49 tahun. Udah lama luar sekali. Biasa. Tapi di Bengkulu mengalami banyak masa kevakuman. Termasuk ketika saya kemarin mengambil alih bendahara DPW P3 ini, lalu setelah itu saya dikarenakan untuk membentuk lagi Banom Partai GPK ini. Ya, jadi baru-baru tahun-tahun belakang juga kita mengatur strategi bagaimana Banom Partai ini bergerak semua. Sebenarnya Banom Partai ini kan bukan cuma GPK. Ada lagi GMPI, Gerakan Muda Pembangunan Indonesia, ada lagi Wanita Persatuan Pembangunan, yang satu lagi AMK, Angkatan Muda Ka'bah, dan kita salah satu Banom yang tertuanya. Jadi garda terdepan kalau kata sekjen kita bilang. Makanya kami lihat juga pada saat kepemimpinan Bang Fadli ini GPK udah mulai gerilya kan? Wah ini apa nih kan? Pemuda dari P3 mulai bergerak dan mulai memiliki visi misi khusus ya kan di Provinsi Bengkulu kan khususnya. Nah, ini sejak aktifnya GPK Provinsi Bengkulu kemarin sampai sekarang, apa yang dilakukan GPK dalam memperkuat P3? Jadi dalam 1 tahun terakhir ini kan kita kemarin mengalami kevakuman yang cukup panjang. Ketika Pak Soeharto datang, ketika itu kan ketum pusat kita kan, P3 itu datang ke Bengkulu dan termasuk datang ke sekre kita juga, dan beberapa tim GPK pusat juga mengingatkan bahwa kevakuman Bengkulu ini sudah lama dan harus dilakukan rekonstruksi atau restructure lagi. Nah, dengan adanya restructure ini dimintakanlah ke kita agar Banom ini bergerak untuk pemenangan partai tadi. Kalau kegiatan kita yang lakukan selama 1 tahun terakhir ini, salah satunya itu kan membentuk keorganisasiannya, yaitu dari PW-nya sendiri, dari ketua, sekretaris bendahara, wakil ketua dan lain-lain di provinsi. Lalu kita bergerilya untuk membangun PC-PC-nya di kabupaten-kabupaten itu. Jadi di kabupaten-kabupaten itu memang tidak mudah kita jangkau. Karena GPK ini kan berdiri ini tidak bisa sendiri tanpa bantuan dari DPC terkait. Contoh misalnya, kita kan tidak ada kursi di Lebong. Tidak ada anggota dewan di Lebong. Terus DPC-nya juga mengalami kesulitan di sana. Jadi
jangankan kita mencari Iya. anggota P3 Iya. di situ, Iya. sedangkan DPC-nya sendiri itu kesulitan untuk mencari rekrutmen anggota-anggota di DPC-nya. Iya, Jadi problem-problem itu kita harus selaraskan ketika DPC dan GPK ini berjalan bersama-sama seperti Jalan itu. sama-sama. Jadi kegiatan baru-baru ini juga seperti bulan puasa kemarin kita bagi-bagi takjil. Iya. Juga kita datangkan ketum pusat PLT Ketum Imam Fauzan. Iya. Dulu sebelumnya juga di acara Hotel Rafflesia juga pembentukan PW kita bagikan untuk SK-SK PC-nya itu Sekjen Tony datang juga ke Bengkulu ini, Iya, langsung iya. menandatangani untuk SK-SK tersebut Iya, seperti iya. itu. Ini kan kerja bersama kata Betul. Bang tadi Betul. antara GPK dengan P3. Iya, betul. Ada progres nggak ini? Kalau Dalam- progresnya banyak. Iya. Mungkin seperti apa? Iya, Oh. kalau progres kita ini kan sebenarnya kan bagaimana kita menciptakan ambience kebersamaan ini Iya. agar membangun P3 ini jadi sebuah partai pemenang sebenarnya. Iya. Kita anggap seperti ini. Iya. Kita bilang P3 akan jadi partai pemenang. Belum Iya. tentu, karena di Bengkulu sendiri kesulitan P3 itu ada juga kan banyak Iya, problemnya. iya. Jadi bagaimana P3 dan GPK ini selaras ini tadi. Pertama yang dilakukan ini pembentukan tadi Iya. yang bisa kita jadikan badan pemenangan juga. Iya. Badan saksi juga. Jadi tim-tim akar rumputnya GPK ini ya difungsikan juga dari DPW agar membantu pemenangan tadi. Karena memang sebenarnya kan garda terdepan Gerakan Pemuda Ka'bah ini Iya, iya. adalah garda pengamanan. Pengawalan. Pengawalan. Bagaimana P3 nanti kita Iya. menang. Kalau di Bengkulu kita bilang bagaimana kondisi sekarang, kita guide anak mudanya. Iya. Karena dari DPT yang ada sekarang kan 1,2 juta, Iya. itu 59%-nya itu adalah laki-laki dan 60%-nya perempuan dan laki-lakinya itu adalah anak muda. Dari umur 20 sampai umur 40 tahun. Itu masih kategori pemuda. Bagaimana pemuda ini, gerakan GPK ini menggait anak-anak muda. Jadi anak-anak muda yang ada di kampus, yang mereka jadi pemilih pemula kalau Iya, dikategorikan. Lalu bagaimana keorganisasian GPK ini Iya. menjadi wadah bagi anak-anak muda berekspresi seperti Iya, itu. iya. Makanya juga kan ada kayak sekolah politiknya di GPK ini. Iya. Bukan doktrin ya, tapi bagaimana kita membangun Edukasi, keorganisasian ya. edukasi politik sejak Iya. dini seperti Iya, itu. iya. Nah, tadi Abang bilang pengamanan. Ya. Tapi dari pusat, dari ketum GPK sendiri, ini juga ada berstatement bahwa GPK juga harus duduk di legislatif. Harus. Nah, apakah seperti apa Ya. tanggapan Abang sendiri? Ya. Kalau perintah dari pusat Iya. itu GPK bukan hanya sebagai pemenang, tapi kita juga harus duduk di sana. Iya. Betul sekali. Makanya kita juga diperintahkan dari pusat itu mencari kader-kader GPK yang akan kita calonkan di 2024 Iya. ini, yang insya Allah Iya. dapatkan kursi banyak. Iya. Organisasi ini akan hidup ketika anggota dewan kita banyak. Iya. Nah, jadi kalau kita mengandalkan kemampuan sendiri, tanpa dibantu anggota dewan, tanpa dibantu DPW, Iya. saya rasa kan tidak bisa berjalan Iya, dengan iya, baik. iya. Dengan adanya anggota dewan di dalam itu, Iya. saya rasa semua kegiatan bisa mudah. Iya. Makanya kan kader-kader yang termasuk yang di Bengkulu, Iya. itu kader-kader GPK-nya kita Iya. pilihkan memang para caleg yang memang berpotensi menang dan para petarung. Termasuk di Luar Bengkulu biasa. ini kan Heeh. kita pasangkan beberapa kawan-kawan seperti Bang Eko, Kak Meldi, itu kan orang-orang Anak muda. anak muda, Oh. advokat, Oh. dan punya suara istilahnya. Iya. Bukan cuma sekedar kita bilang, dia pun juga punya uang dan punya strategi. Iya, iya. Kita bilang politik ini Iya. punya ongkosnya sendiri dan itu tidak murah. Iya, Karena betul. pergi ke kawasan ini Iya. minimal kan rokok, Iya, minum kita. paling nggak harus gula ada. kopi, kan? Gula kopi kalau kita, apalagi Iya. masyarakat Bengkulu ini Iya, betul. sukanya ini kan kumpul. Iya. Kalau kata bahasa Bengkulunya nih ngota-ngota. Ngota. Kalau ngota-ngota nggak Ngota ada berisi, rokok, ya. ya sulit kita. Itu. Iya, iya. Jadi memang kekuatan seperti apa yang dibangun GPK ini untuk apa? Untuk caleg-caleg yang memang dibentuk oleh GPK untuk turun ke legislatif. Ya.
Pertama, perkuatan akar rumputnya. Iya. Jadi ketika misalnya kan saya juga kan caleg di Manakaur di Dapil Provinsi. Jadi saya bangun juga tuh. Termasuk saya juga kan caleg, bukan saya mencarikan caleg kader untuk P3 kan. Di mana? Manakaur saya. Tuh, teman-teman yang di Manakaur nih. Nomor 7 Abang saya. kita. Walaupun belum tahu ini, tapi kita insya Allah kita berkomitmen kan bergerak, berjuang, mudah-mudahan menang seperti itu. Ya, lanjut Bang. Jadi kalau apa nama itu akar rumput sudah dibangun, terus PC-PC-nya sudah dibangun, minimal ada pengamanan di kawasan di badan saksinya. Minimal waktu di TPS tuh ada rombongan-rombongan GPK atau tim GPK yang PC dan PK-nya juga kecamatan itu bisa memantau pergerakan pemilu ini, kejujuran pemilu ini, jangan sampai kita dicurangi. Seperti itu. Apalagi kita mengamankan kader-kader kita yang ingin berkompetisi. Jangan sampai nanti ada problema, suaranya itu seperti apa nama itu yang disebutnya itu apel padahal buah durian, seperti itu kira-kira. Jangan sampai ada kecurangan. Dan mudah-mudahan sama-sama kita rawat kebersihan dari pemilu 2024 nanti. Salah satunya akar rumput tadi. Yang kedua, strateginya kepemudaan ini, kegiatan ini kan sangat seksi dengan pemuda. Jadi aktivitas pun kita lakukan, seperti kemarin kita mengadakan lomba futsal. Lomba futsal ini kan anak muda banget nih. Terus yang di PC-PC ini mengadakan lomba voli di antar kecamatan, antar kabupaten. Lalu juga apalagi momentum seperti bulan puasa kemarin, kita bagi-bagi takjil, itu momen-momen anak-anak mudanya itu luar biasa banyak. Dan salah satu hal yang bisa kita rujukan sebagai pemenang nanti istilahnya kan, mendorong itu tadi karena kebersamaan kita, terus juga kita mendorong kawan-kawan dan ada pengamanan, itu aja sebenarnya. 3 poin tadi sebenarnya. Jadi target GPK sendiri untuk menempatkan anak-anak muda di di caleg nih, caleg ya legislatif ini seperti apa targetnya Bang? Kalau target per DPC ya atau per kabupaten itu kader GPK kan sudah kita tunjuk. Misalnya di provinsi beberapa kader kita masukkan ke pencalekan ini. Terus di kabupaten target kita minimal 1. Minimal 1. Iya, minimal 1 di per kabupaten. Berarti kalau kita punya 11 kabupaten 1 kota itu berarti ya 11 kursi tadi kita minimal dari kader GPK seperti itu. Minimal ada anak muda ya Bang. Betul sekali. Kalau sekarang berapa dewan kita Bang? Kalau kebetulan P3 ini mengalami penurunan. Jadi sekarang itu ada 10 kursi kabupaten dan provinsi 1. Berarti nanti targetnya 2024 kalau bisa kita minimal 2 kali lipat. 2 kali lipat. Karena salah satu target terbesar kita itu di Kabupaten Seluma. Yang kita tahu kan ketua ketua dari DPW ini yaitu Erwin Octavian ini adalah bupati di sana. Diharapkan minimal di Seluma itu punya 6 atau 7 kursi. 7 kursi ya. Belum di kabupaten lain yang kita incar kan, termasuk provinsinya. Jadi mudah-mudahan lah memang ketika Pak Ketua kita ini yaitu Erwin Octavian punya visi dan misi memenangkan P3, kita harus dukung. Iyalah, sejarahnya kan seperti itu juga. Di saat bupatinya partainya ini dan itu berpengaruh dengan legislatif ya kan. Betul. Partai penguasa pada saat itu dan sejarah itu, dan insya Allah ya kami doakan sejarah itu akan terus terjadi. Bang, ini kita bicara GPK, ini kan pemuda, ini mendulang suara anak muda. Ini anak muda yang seperti apa sih Bang? Pertama kan kita cari juga kader-kader anak muda ini yang memang pemilih pemula, yaitu dari kampus kan, dari kegiatan-kegiatan kampus. Makanya saya bilang tadi ada kegiatan seperti lomba futsal. Karena futsal itu kan anak muda sekali kan. Jadi beberapa kampus kita ikutkan lomba, kita pasang pamfletnya, terus adakan kegiatan tersebut. Minimal anak-anak muda itu tahu dengan GPK tadi. Minimal kan, karena itu piala GPK Cup kami bilangnya kemarin itu. Jadi minimal anak muda ini tahu ternyata bandung-bandung partai atau kegiatan-kegiatan anak muda yang sekarang ini ada dan nyata seperti itu. Jadi di situ juga dapat edukasi juga. Betul sekali. Edukasi politik. Sejarah P3 juga luar biasa ya kan. Jadi, ini GPK sendiri Bang.
mempunyai apa kekuatan besar sebetulnya kan. Nah, ini apakah punya pergerakan khusus untuk ini kan untuk mendorong ini kan caleg-caleg ini di Provinsi Bengkulu untuk bisa duduk di legislatif? Kalau apa ya strategi khususnya atau segala macam tuh kita perkuat di akar rumput tadi sebenarnya ketika PC dan PK-nya ada ini kan minimal misalnya kan PC itu ada ketua sekretaris bendahara dan jajarannya kan berarti itu kan jadi suara P3 juga sebenarnya apalagi kader-kader kita yang memang mencaleg di sana minimal itu suara mereka jadi kalau semakin banyak PK dan PC kita bangun kita bentuk di sana jadi otomatis kan suara P3 juga jadi meningkat seperti itu berarti apa memperluas kader gitu ya kaderisasinya itu luar biasa kami doakan itu lancar. Kalau bicara politik sendiri Bang GPK ini Bang, ya kan kalau pandangan Abang sendiri sebagai pemuda Ka'bah ini kan, politik ini untuk anak muda sendiri itu seperti apa Bang? Ya, kalau dibilang sekarang, apalagi bonus demografi kita ini kan isinya kan anak muda. Dan anak muda ini mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan anak-anak muda ini yang mimpin. Jadi kita persiapkan pemuda-pemuda ini dari bonus demografi ini tadi paling tidak bisa menguasai negara ini. Dalam artian menguasai yang baik. Kalau kita persiapkan kader yang buruk, ya Indonesia ke depannya akan buruk. Tapi kalau kaderisasinya baik, anak mudanya baik, anak mudanya cerdas dan apa namanya itu kreatif, inovatif, otomatis kan di zaman 10 tahun atau 20 tahun ke depan ketika Indonesia dipimpin oleh anak-anak muda sekarang, Indonesia bisa maju. Begitu harapan kita. GPK optimis akan ada pemuda-pemuda yang masuk, yang duduk di legislatif. Siap, sangat optimis saya. Minimal satu di kabupaten, per kabupaten. Luar biasa. Sangat optimis kita. Karena kalau kita tidak optimis ya siapa lagi yang mau maju? Kita biarkan orang-orang lain yang maju, sedangkan kita tidak maju kan. Omong kosong ini tadi saya bilang bahwa kita berjuang itu bukan sendirian. Ini anak-anak muda di belakang kita juga mendorong juga. Jangan sampai yang menduduki anggota dewan nanti yang apa nama itu tidak memiliki suara untuk anak muda. Kadang ini kan sekarang mungkin kan anak muda kurang diperhatikan. Tapi semenjak zaman Jokowi ini juga saya rasakan banyak juga menteri-menteri anak muda sekarang. Betul. Termasuk Kemenpora kemarin dari HIPMI dan luar biasa. Terus juga termasuk Sandiaga Uno juga kan anak muda juga. Balil mantan ketua HIPMI dulu juga itu anak muda juga. Sekarang lagi kan, wamen ya kan? Luar biasa lagi wamennya lebih banyak anak muda lagi. Jadi makanya kan saya bilang anak muda ini kalau kita persiapkan baik ke depannya ini 10 tahun atau 20 tahun ke depan insya Allah Indonesia jadi baik. Betul. Karena bonus demografi kita ini pemuda tadi. Kalau pemudanya ini tidak berpendidikan, moralnya jelek, adabnya tidak baik, kemungkinan 10 tahun ke depan ya Indonesia juga akan merosot. Makanya kan penting sekali kaderisasi anak muda ini harus baik seperti itu. Iya itu. Jadi Bang, mungkin terakhir Abang nih buat kader-kader GPK juga terus untuk masyarakat di Provinsi Bengkulu juga karena kita sudah sebentar lagi masuk di Pileg. Betul. Setelah Pileg, Pilwakot, ya kan? Pilgub, ya kan? Nah, mungkin ada himbauan khusus dari Abang Bang untuk masyarakat di Provinsi Bengkulu. Silakan Bang. Kalau dari kita sendiri ya, kita menginginkan pemilu ini atau pileg ini itu bersih. Jadi tidak ada kecurangan, adanya kesehatan dan transparansi di pemilu ini. Dan anak-anak muda itu berkontribusi banyak. Dengan adanya pergerakan anak muda ini, saya rasa insya Allah di 2024 pemilu kita lancar, aman dan tentram. Itu aja mungkin. Itu pengaruh dengan anak muda di Provinsi Bengkulu. Satu ya, luar biasa. Teman-teman, tidak terasa Bang, sudah di akhir menit. Kita banyak sebetulnya yang ingin kita gali dari GPK. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bang. Izin nanti waktunya, tapi itu waktu kita terbatas. Terima kasih Bang Fadli
udah berkenan hadir di podcast Musikal. Teman-teman juga terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa support kami terus untuk subscribe, komen, dan like. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.